Baik, selamat sore saudara sekalian. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi dan kita sore hari ini akan mempercakapkan tentang tindak atau perbuatan utama. Dan salah satu tindak atau perbuatan utama dalam bahasa Jawa disebut laku utomo, itu adalah merdeka. Jadi sore hari ini kita akan mempercakapkan tentang merdeka. Nah, merdeka, sikap jiwa merdeka itu terdiri atas 3, yaitu tidak mau dijajah, tidak mau menjajah, dan tidak membiarkan terjadinya penjajahan. Saya orang merdeka, saya tidak mau dijajah, tetapi saya juga tidak mau menjajah, dan saya tidak membiarkan terjadinya penjajahan. Nah, ketiga aspek itu harus ada semua lengkap. Ada orang yang mempunyai jiwa, sikap, tindak atau perbuatan merdeka. Kalau hanya salah satu, belum merdeka. Kalau hanya saya tidak mau dijajah, tapi saya menjajah, atau saya tidak mau dijajah, saya juga tidak mau menjajah, tetapi diam saja ketika terjadi penjajahan, nah itu belum merdeka. Merdeka itu genap ketiganya, yaitu tidak mau dijajah, tidak mau menjajah, dan tidak membiarkan terjadinya penjajahan. Ya, lalu yang menjadi ukuran keterjajahan itu apa? Yang menjadi ukuran keterjajahan adalah harkat martabat manusia. Kalau harkat martabat saya terkurangi, apalagi terhapuskan, maka terjadi penjajahan pada saya. Atas nama apapun juga. Atas nama agama, atas nama hukum, atau atas nama apapun juga. Kalau harkat martabat saya terkurangi, apalagi itu terhapuskan, rusak, maka terjadi penjajahan pada diri saya. Demikian juga kalau saya mengurangi atau bahkan merusak, menghapus harkat martabat orang lain, nah saya menjajah. Meskipun saya mempunyai alasan apapun juga, nah, itu penjajahan. Demikian juga kalau ada komunitas, dalam komunitas, dan salah satu dari anggota komunitas itu, anggota komunitas dalam skala kecil, keluarga, masyarakat, atau besar negara, bangsa bersama sedunia, kalau ada yang terkurangi apalagi terhapuskan, maka itu berarti terjadi penjajahan. Nah, sekali lagi, ukuran adalah ukuran keterjajahan, terjadinya keterjajahan itu adalah harkat martabat manusia. Harus tidak ada orang yang terkurangi, apalagi dirusakkan. Semua harus diperlakukan sebagai manusia, sesuai dengan harkat martabatnya, yaitu sebagai manusia. Nah, ya. Jadi kalau ada nilai atau harga kemanusiaan yang dengan alasan apapun juga itu kemudian dilecehkan, dikurangi, apalagi dihancurkan, memang itu berarti memang terjadi penjajahan. Ya, perjuangan yang ke sana yaitu supaya setiap orang diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan harkat martabatnya, yaitu sebagai manusia. Sebagai contoh saja, saudara sekalian, sebagai contoh, barangkali ini agak sensitif ya. Ada orang bersalah,
ada orang bersalah. Kalau orang bersalah ya mestinya dihukum. Nah, tetapi hukuman itu jangan sampai kemudian menghilangkan harkat martabat seseorang itu sebagai manusia. Saya akan membuat sebuah contoh yang barangkali termasuk ekstrim karena ini juga sensitif gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang menurut hukum, menurut undang-undang itu harus dijatuhi hukuman mati. Sebagai orang yang merdeka dan memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, maka selayaknya tidak ada hukuman mati. Tetapi barangkali hukuman seumur hidup. Saya akan memberikan sebuah contoh begini. Saya pernah berkunjung ke Nusa Kambangan dulu tahun 1973. Saya berkunjung bersama dengan teman-teman, kami berkunjung ke Nusa Kambangan. Dan waktu itu perkunjungan kami sebenarnya kepada para narapidana tahanan politik. Para tahanan politik, bukan narapidana. Tapi pada tahanan politik yang dianggap bersalah karena gerakan 30 September itu. Tetapi ada juga di sana itu orang yang melakukan tindak kejahatan narapidana yang karena dianggap sudah keterlaluan, maka kemudian dia diasingkan di Pulau Nusa Kambangan. Yang menarik perhatian saya, perhatian kami ya, itu ada seseorang yang karena kecenderungan membunuh, dia berulang kali membunuh, itu sampai kemudian dia ditempatkan di jeruji besi yang hanya cukup sempit sekali, hanya cukup dia kalau mau tidur hanya itu saja. Jadi apapun juga yang dia lakukan di situ. Berada dalam jeruji besi. Ketika kami bertanya pada sipir, kenapa ke orang ini begini? Nah, sipir itu menjelaskan kalau sampai dia terlepas dia akan membunuh lagi. Karena sudah berulang kali dia melakukan pembunuhan. Juga meskipun sudah diasingkan di Nusa Kambangan, dia masih juga melakukan pembunuhan pada sesama narapidana, pada sesama tahanan yang ada di pulau itu. Nah, jadi orang yang begitu memang kejahatannya dianggap sudah keterlaluan. Memang kami juga melihat dari sinar matanya itu kelihatan kalau dia buas gitu ya, buas, kelihatan liar sekali gitu. Nah, tetapi dengan ukuran merdeka itu harkat martabat manusia ukurannya, maka orang ini juga tidak layak dijatuhi hukuman mati, tetapi hukuman seumur hidup. Yang mempunyai hak untuk mencabut nyawa itu hanya satu, yaitu yang menciptakan manusia, yang memberi hidup, yaitu Tuhan. Jadi kalau dia di penjara, ya semoga saja akhirnya bisa bertobat. Kalau binatang buas saja bisa dijinakkan, seliar-liar orang, sehebat-hebat kejahatan orang, pasti ada kemungkinannya sangat besar untuk kemudian diajak bertobat, menyadari bahwa dia pun mempunyai harkat martabat sebagai manusia, bukan sebagai binatang yang membunuh sesama, merusak, membunuh sesamanya. Itu contoh bahwa merdeka itu berarti juga memperjuangkan, terus saja memperjuangkan perlakuan pada siapapun juga sebagai manusia. Sehebat apapun kejahatan orang, tapi dia tetap harus diperlakukan sebagai manusia, karena memang dia adalah manusia. Lalu apa yang mendasari sikap demikian ini? Mendasari sikap bahwa merdeka itu
memperlakukan orang, betapapun orang jahat atau apa, tapi tidak layak dihukum mati, tapi kemudian sebut dihukum seumur hidup sehingga tetap mempunyai kesempatan untuk bertobat. Dengan demikian orang itu betapapun jahatnya tetap diperlakukan sebagai manusia. Apa yang menjadi dasarnya ini? Yang menjadi dasarnya adalah antara lain yang tentang kesamaan. Orang baik dan ada orang jahat. Tetapi sebenarnya orangnya sama. Orangnya itu sama, yaitu sama sebagai manusia. Sama, dia sama sebagai manusia. Ada sebuah ayat suci, ayat di kitab suci yang menyatakan bahwa Allah memberikan matahari itu kepada orang jahat dan kepada orang baik. Allah Tuhan juga memberikan hujan kepada orang yang beribadah dan kepada orang yang tidak beribadah. Jadi orang yang baik dan orang jahat itu sama. Oleh matahari diperlakukan sama, maka juga diberi sinar yang sama, diberi panas yang sama. Oleh hujan, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, orang yang beragama dan orang yang tidak beragama, orang yang bertuhan dan orang yang tidak bertuhan diberi hujan yang sama, diberi air yang sama oleh hujan. Itu salah satu petunjuk bahwa sebenarnya ada kesesamaan, sama-sama, yaitu sama-sama manusia. Ada orang jahat, ada orang baik, dan seterusnya, tetapi sama, yaitu sebagai manusia. Itu sebabnya dalam jiwa dan sikap sebagai orang merdeka selayaknya tidak ada hukuman mati, tetapi hukuman seumur hidup, sehingga memberi kesempatan pada orang itu untuk bertobat, untuk berubah, karena mereka sama. Orang baik itu juga ada unsur jahatnya, barangkali kecil jahatnya ya. Orang jahat itu juga ada unsur baiknya, barangkali kecil unsur baiknya. Tapi makanya sama sebagai manusia, karena pada diri manusia ada unsur baiknya, ada unsur jahatnya. Ya, seperti lingkaran Yang-Jing itu, jadi dalam lingkaran itu ada lingkaran kecil putih dan ada lingkaran kecil hitam. Kenapa? Karena memang di setiap manusia, siapapun juga itu, ada sifat baik, tapi juga ada sifat jahat, ada sifat jahat, tetapi juga ada sifat baik. Sama manusianya. Hanya pada orang yang dicap jahat atau terbukti orang jahat, itu sifat jahatnya menjadi sangat besar, lebih bertumbuh daripada sifat baiknya. Pada orang yang dianggap baik, itu sifat baiknya, jiwa baiknya, tabiat perilaku baiknya itu lebih berkembang gitu. Tapi sekali lagi dasarnya sama, yaitu sebagai manusia. Oleh sebab itu harus diperlakukan sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena semua itu sederajat. Yang sama manusia itu juga derajatnya sama, yaitu derajat manusia itu. Orang dibedakan karena pangkat, karena jabatan, karena kekayaan, karena kedudukan, tapi derajatnya sama. Derajatnya itu manusia. Manusia. Bukti bahwa derajatnya sama, siapapun juga lahir telanjang, mati tidak membawa apa-apa, mati pun juga begitu saja. Jadi sama derajatnya, pangkatnya beda. Ada orang menjadi lurah, ada orang menjadi bupati, ada orang menjadi presiden, tapi sama dengan yang menjadi presiden, itu sama derajatnya dengan yang menjadi
rakyat jelata, rumah saja tidak punya, bekerja dengan mati-matian untuk sekedar mendapatkan sesuap nasi misalnya gitu. Ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin, derajatnya sama, yaitu sebagai manusia. Oleh sebab itu harus juga diperlakukan sebagai manusia. Betapapun keadaannya orang itu harus diperlakukan sebagai manusia. Diperlakukan sebagai manusia. Jangan kemudian karena tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai jabatan, kemudian dianiaya. Oh tidak boleh atau tidak layak semacam itu. Nah dalam hal ini, dalam memperlakukan orang karena kesederajatan sebagai manusia ini, maka layak juga kita menyebut saudara-saudara kita yang dulu biasanya disebut dengan ungkapan yang merendahkan, yaitu dengan ungkapan tidak punya atau tuna netra, tuna grahita, tuna wicara dan sebagainya. Belakangan ini itu dipakai bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya tetap masih ada semacam pembeda, ada yang lebih daripada mereka, seolah-olah derajatnya berbeda, yaitu disability, menyebutnya disabilitas itu ya. Tetap masih ada kata dis di situ loh, disability. Kemampuannya, gagal kemampuannya, tidak berhasil, tidak mampu bicara, tidak mampu melihat dan sebagainya. Nah, tetapi ada kata yang menurut saya menunjukkan lebih pada, ini bukan soal penghalusan, tetapi memang merupakan rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita ini, yaitu sebutan berkebutuhan khususnya. Ada orang berkebutuhan khusus membutuhkan kursi roda karena dia tidak bisa jalan. Ada orang berkebutuhan khusus karena dia tidak bisa melihat. Ada orang yang berkebutuhan khusus karena dia tidak bisa bicara. Ada juga yang malah berkebutuhan rangkap. Berkebutuhan khususnya itu rangkap. Ya ragawi, ya jiwani. Karena kemampuan penalaran atau IQ-nya juga kurang berkembang, tidak berkembang, raganya juga. Tapi sebutan berkebutuhan khusus itu sekali lagi bukan hanya soal itu bukan hanya menghaluskan, tetapi ada rasa hormat kita kepada orang itu, betapapun keadaannya, dia adalah manusia, mempunyai harkat martabat sebagai manusia. Ya kebetulan saya pernah tinggal di negara maju, saya pernah tinggal di Belanda, dan ada teman yang ikut kuliah dan dia mempunyai membutuhkan alat yang makin lengkap gitu ya. Dia tidak bisa jalan, tidak bisa nulis, maka tidak bisa jalan, tidak bisa menggerakkan tangan juga, maka memakai kursi roda yang hanya bisa yang dipet dengan penyet atau dipijit saja, kemudian dia bisa menggerakkan. Kursi roda itu memang dibuat sedemikian, dikonstruksi sedemikian sehingga dia bisa menolong dia untuk pergi berjalan kemanapun juga. Bahkan ada juga yang karena kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan, dia menggunakan dagunya untuk menggerakkan kursi rodanya itu, ikut kuliah. Begitu orang itu dihargai sebagai manusia, maka diperlakukan sama dengan yang lain. Kadang ada ungkapan perlu dikasihani, nah itu salah. Tidak perlu mereka dikasihani, tapi mesti diberi kesempatan sama dengan yang lain, tentu saja karena kebutuhan khusus tadi itu. Begitulah seharusnya kita memperlakukan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu tetap sebagai manusia, karena harkat martabatnya sebagai manusia.
Nah, lalu bagaimana saudara? Wujud itu wujud yang paling nyata, memperlakukan orang sebagai manusia, sebagai orang yang merdeka, yang tidak mau dijajah, tidak mau menjajah, dan tidak membiarkan terjadinya penjajahan, yang memperlakukan orang persis sebagai manusia. Apa itu wujudnya? Orang Jawa menyebutnya dengan sangat baik sekali, yaitu tepo sliro. Ya, memperlakukan orang lain itu persis dengan dirinya sendiri. Ya, mengandaikan kalau saya juga dia. Kalau saya tidak bisa atau tidak mampu menggerakkan tangan atau kaki saya, lalu saya gimana? Kalau saya tidak bisa melihat, lalu saya bagaimana? Nah, itu yang kemudian juga diterapkan pada orang lain. Maka dia diperlakukan persis seperti dirinya. Juga dalam relasi-relasi yang lain ya. Ada orang, nah ini contoh yang baik ya. Contoh yang baik itu, kita punya presiden yang menurut saya baik ya. Jokowi ke Papua, kemudian menggendong anak Papua. Ada orang membedakan warna kulit. Itu salah. Orang Papua hitam, sementara kita lebih kecoklatan sawo matang. Ada yang lebih lagi kulitnya kekuningan, cenderung kuning, saudara-saudara kayak Cina atau Tionghoa ya. Ada yang lebih putih, orang-orang Eropa. Tapi semua sama, yaitu sebagai manusia. Derajatnya sama, harkat martabatnya sama, manusia. Nah, Jokowi menunjukkan meskipun dia presiden, derajatnya sama dengan yang lain. Kedudukannya beda, karena kedudukannya beliaunya presiden, sementara yang di Papua itu hanya rakyat jelata. Bahkan anak yang digendong itu juga kelihatan tidak memakai pakaian yang baik gitu ya. Seadanya, pakaiannya seadanya. Digendong oleh Jokowi. Begitulah tepo sliro, memperlakukan orang lain persis dengan dirinya. Nah, demikian juga di aspek-aspek kehidupan yang lain. Di Indonesia ini yang menurut saya masih memprihatinkan sekali itu di jalan raya ya. Di jalan raya itu orang tidak memperhitungkan orang lain sebagai manusia, tetapi dia hanya memperhitungkan dirinya sendiri. Maka sering terjadi kecelakaan. Saya ngajari pada anak-anak saya, ya, apa gunanya klakson? Klakson itu bisa menjadi penjajah, alat penjajah. Klakson itu, orang klakson maksudnya supaya orang minggir, itu sudah di hatinya, di jiwanya sudah ada kecenderungan menjadi penjajah. Saya yang menangan, kamu harus minggir. Itu penjajah itu. Ya. Nah, mestinya tidak begitu. Klakson itu hanya digunakan untuk memberi tanda kalau saya akan mendahului jalan cukup. Jalannya cukup. Saya akan mendahului. Nah, tolong jangan bergerak ke kanan supaya kita tidak tabrakan. Tapi kalau jalannya tidak cukup, jalannya sempit, dia ada di depan saya anggap menghalangi, kemudian saya klakson supaya dia minggir, itu adalah penjajah, orang yang bengis, orang yang kejam, orang jahat. Nah, mestinya watak atau sifat seperti itu dihilangkan. Kita punya Pancasila, dan di sila kedua dalam Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Marilah kita hidup dengan beradab. Salah satu wujud adab itu apa? Yang memperlakukan orang lain persis seperti dirinya sendiri. Ada pernah terjadi, ada orang tua ya, yang cerita, dia naik sepeda motor, kemudian ada anak muda yang bersepeda motor cepat dan nyalip dia dengan nyalipnya cepat dan agak zigzag gitu ya, zigzag gitu. Nah, orang itu kemudian teriak, dan anak muda itu kemudian memperlambat, kemudian bertanya pada orang tua, bapak ini,
Ada apa Pak? Berteriak. Kamu tadi menyalip tetapi begitu dekat. Tapi tidak apa-apa toh Pak? Tidak. Ya tidak apa-apa Bapak teriak. Nah siapa yang salah itu? Yang salah sebenarnya yang kurang ajar itu anak muda itu. Dia tidak memperhitungkan, ya kalau bapaknya itu tidak apa-apa. Kalau bapaknya itu orang yang jantungan kan bisa. Begitu kaget kemudian malah begitu kambuh jantungnya bisa saja terjadi. Dan anak itu sangat berdosa karena secara tidak sadar dia membunuh orang. Ya. Itu contoh betapa kita penting untuk memperlakukan orang lain persis dengan diri saya sendiri. Jangan hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi memperlakukan orang lain persis. Kalau saya bersikap seperti itu sebenarnya saya adalah penjajah. Saya yang hebat, saya menang, saya kuat, ya. Dan kamu lemah, kamu rendah. Saya bisa menginjak kamu semau saya. Hanya karena kamu orang tua misalnya begitu. Kalaupun terjadi ngajak gelut, saya berani dan saya pasti menang berkelahi dengan kamu. Nah itu penjajah itu. Jiwa semacam itu merusak kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Nah, jiwa semacam itu harus dihilangi. Semoga makin lama makin banyak orang yang sangat menyadari bahwa kita mempunyai nilai Pancasila, yaitu beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada sopan santun yang harus dipatuhi di jalan raya, yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu memperlakukan orang lain persis seperti dirinya. Oke, saudara sekalian, sampai di sini. Terima kasih. Kalau ada diskusi, mari.